Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video terkait tentang pembelajaran penggunaan VBA. Saat ini adalah kita membahas terkait tentang variable array. Variable array ini sangat bermanfaat dalam pembuatan program. Baik, saya lanjutkan saja. Variable array. Variable array terdiri dari yang paling sederhana adalah satu dimensi. Baik, langsung saja kita praktekkan penggunaannya dalam satu dimensi. Berikut adalah tampilan dari Excel, kemudian kita masuk ke Visual Basic. Ya. Berikut tampilan VBA, kemudian di sini kita coba ya menggunakan tombol. Di sini kita mencoba tombol, berikut menggunakan Activate Control. Kita masuk sini, kita akan mencoba menggunakan dim. Dim seperti di sini kita tampilkan, di sini kita menggunakan dim X10. Nah, di sini kita coba dalam Excel X10. Ya. Berarti adalah kita mempunyai di sini X1, X2, X3 sampai X10 dan seterusnya. Ya, kita kembali ke sini, dimana di sini kita akan menggunakan misalkan kita akan meng-create isi X1 adalah 1 dan seterusnya. For i 1 to 10 X i sama dengan i X i. Nah, ini kita meng-create variabel X1 sampai X10 dengan konten berupa 1 sampai 10 juga. Ya. Kemudian kita pengen tampilkan ini dalam bentuk message box ataupun bisa juga dalam Excel. Ya, kita masukkan saja dalam Excel sebagai berikut. Baik, sekarang kita coba masukkan dalam Excel for i 1 to 10. Kemudian kita masukkan shell i,1 sama dengan xi. Ya, ini kita memasukkan data variable array ke dalam cells di dalam Excel. Sekarang kita lihat hasilnya. Kita masuk ke dalam Excel, kemudian kita hilangkan design mode-nya, kita klik, ya, langsung. Berikut adalah hasil memasukkan variabel xi ke dalam cells dalam Excel. Berikutnya adalah setelah variabel dimension, kita menentukan dimension array satu dimensi. Kemudian array juga bisa kita buat dalam bentuk dua dimensi. Ya, dua dimensi. Contoh seperti ini ada A20,20. Artinya kita bisa mempunyai, misalkan contoh ini merupakan sebuah variabel untuk koordinat kartesian x dan y. Nah, ini bisa nilai a itu di dalamnya ada x dan juga y, ya. Atau kita gunakan juga untuk matriks, ya. Matriks baris yang pertama adalah baris, yang kedua adalah kolom, seperti itu, ya. Baik, kita lihat cara penggunaannya untuk array dua dimensi. Baik, masuk ke dalam VBA lagi dalam Excel. Kita masuk dulu Excel, kita buat tombol baru lagi untuk membedakan dengan tombol yang sebelumnya. Nah, ini kita beri nama aja supaya berbeda sedikit. Di sini kita kasih nama caption, ya. Untuk gantinya adalah di caption itu kita ganti untuk array 2D. Nah, ini juga kita ganti juga captionnya jadi array 1D. Ya. Kita masuk, tutup dulu ini, kita masuk lagi dalam codingnya, kita masuk ke oke, supaya ini rapi, kita bisa menggunakan juga, kita biasakan menampilkan namanya, ya. Namanya kita kasih nama cmd array 2D.
Yang ini kita ganti utama juga, CMD RR1D agar beda. Nah ini karena ini sudah berubah namanya, kita kopikan, kita cut untuk yang 1D. Ya, jangan lupa nih masuk ke dalam ya, seperti ini. Kemudian ini kita hapus karena sudah tidak ada lagi. Kemudian yang ini juga kita akan array. Nah ini juga kita hapus karena sudah tidak ada lagi comment button 2. Contohnya sekarang adalah comment ARR atau array 2D. Oke, dim ya, kita lihat tadi kita menggunakan dim di sini, dim A20,20. Sini dim, ini kita dim A20,20 kurung ya. Ini kita membuat array 20,20. Kita coba. Misalkan kita punya I1 to 20 for C1 to 20, kita isikan. Nah ini karena kita belum, supaya terlihat hasilnya, ini saya beri variabel berupa string biar kita lihat hasilnya terlihat jelas ya. Oke, di sini kita akan A20 AI, C. Ini kita isi I, karena ini saya berupa string, saya bisa kasih string seperti ini. Jangan lupa kasih dan itu menggabungkan dua buah string. Kemudian dan lagi C. X I. Kemudian kita masukkan ke dalam shells. Ini 1 to 20 for C1 to 20. Nah ini sekarang karena I, C, kita bisa memasukkan ke dalam shells A, I, C. Next C, next I. Kita tampilkan di sini. Off dulu design mode, kemudian kita klik ini. Sekarang kita sudah membuat variabel array 2D 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 dan seterusnya sampai 20,20. Ya, kita lanjutkan. Jadi kalau tadi adalah dimension 20,20. Sebenarnya itu bukan 20,20 tapi dari 0 sampai 20, 0 sampai 20. Jadi dia sebenarnya itu merupakan 0 sampai 20. Nah, sekarang kita buat juga, kita bisa membuat seperti ini, 5 sampai 10. Kalau yang pertama tadi X10 itu adalah 0 sampai 10. Jadi bukan dari 1. Nah, kalau ini kita dimensionnya adalah 5 sampai 10. Jadi apabila kita mendefinisikan sebuah variabel array, kita isikan konten 5 sampai 10, berarti itu menghemat memori. Artinya misalnya kita tidak menggunakan dari 0 sampai 4. Nah, kita menginginkan 5 sampai 10 saja. Itu menghemat memori RAM kita. Ya, itulah manfaatnya kita memberi batasan. Itu jadinya dia punya batasan. Ini saya tidak perlu contohkan saja. Itu masuk ke pendefinisian awal, ya. Baik. Lanjut. Kemudian dim A10,10 ini misalkan berikutnya ya, ini tadi sebenarnya sama itu ya. Jadi 10,10 itu tadi buat mau ganti-ganti dimensionnya. Nah sekarang kita coba kita redeem ya. Jadi yang X harusnya X ya, X-nya tadi, mohon maaf. Baik, jadi kalau kita misalkan kita di dalam sebuah program yang sama, kemudian kita pengen membedakan ya, ada yang dimensionnya X
X sama X10, kemudian kita juga ternyata ada perubahan. Jadi kontennya ataupun dimension dari array-nya tersebut bertambah jadi 20 seperti ini. Ini ada redeem X20. Bagaimana implementasinya? Implementasinya adalah dengan cara kita harus membuat dia menjadi non assign-kan dulu. Jadi jangan di-assign-kan 10 terlebih dahulu. Kita nih hilangkan dulu dim-nya kosong seperti ini. Baru di redeem. Di redeem X10 seperti ini. Ini baru bisa di-run. Ya, ini kalau tadi ini sama, ya bedanya ini kita mengganti di dalam sebuah program ya, secara dinamik ya. Jadi misalkan dia berupa n dan lain-lain. Nah, ini kita isikan seperti itu. Kalau kita run, ini tetap bisa. Ya, jadi ini kita run, ini tidak ada masalah ya. Nah, kalau ini kita isi 10, maka di sini jadi masalah, jadi error ya. Nah, error. Kenapa? Karena udah di assign kan, already dimension ya, sudah di dimensionkan. Jadi di sini memang harus kita membuatnya menjadi kosong seperti ini, kosong. Kemudian ternyata di dalam program kita menggunakan redeem tersebut untuk yang X sama dengan 20. Di perjalanan ternyata datanya berubah, jadi bukan cuman 10 tapi 20, ternyata melebihi dari apa yang awal kita dimensikan. Kalau kita ganti X20, maka di sini tetap masih bisa ya. Jadi di sini misalnya ini saya buat, kemudian di sini kita isikan ya, di sini ya. Maka di sini kita isi 20, dan di sini kita isi 20, tetap bisa jalan ya. Jadi di sini redeem X20, kita masuk sini. Nah, ini saya stop dulu ya, klik, nah, biar di stop ya. Pertama dia ini saya hapus dulu biar terlihat jelas perbedaannya. Kita klik, kita lihat di sini Excelnya dia langsung meng-create 10. Kita lihat di sini berhenti, dan kita run lagi, maka hasilnya di sini menjadi sampai 20. Apa gunanya ini? Gunanya adalah apabila kita mempunyai variabel dimension yang tidak kita ketahui di awal ya, ternyata dimensionnya kita tidak ketahui, maka di sini kita bisa menggunakan variabel ya. Di sini misalkan kita ingin mengganti berupa variabel n ya, jadi dia berupa variabel n yang di perjalanan tidak diketahui n seperti ini. Nah, ini kita misalkan dia di input berupa input box, n sama dengan input box, masukkan nilai array seperti ini, n input box array. Kita lihat hasilnya bagaimana ya, seperti ini. Nah, ini 10 ya awalnya, ini saya ganti jadi 25 ya, diisikan 25, masukkan nilai arraynya, maka dia akan meng-create tidak error ya. Kenapa? Karena kita meredeem xn, jadi bukan variabel fix saja, tetapi juga berupa variabel yang berupa yang belum diketahui nilainya, baru diinput waktu perjalanan dalam program. Itulah penggunaan redeem yang berupa datanya tersebut. Nah, sekarang kita lihat ini akan saya bedakan ya, kontennya akan saya bedakan. Yang pertama itu adalah datanya. Sekarang kita lihat datanya berbeda. Misalkan contoh datanya berbeda. Contoh data yang berbeda misalkan awalnya itu saya menginput dari 1 sampai 10. Kemudian ini saya tahu nih 1 sampai 10 ada datanya. Nah, seharusnya kalau kita menggabungkan seperti ini kan kita pengen data yang 1 sampai 10 masih ada. Nah, kalau seperti ini maka dia tidak ada datanya sebenarnya, karena dia akan meredeem ulang. Kalau kita meredeem maka data di dalamnya kosong. Kita lihat ya, contoh misalnya ini 1 sampai 10 ada isinya, maka kita isikan 11 sampai n, kemudian kita cetak dari 1 sampai n seperti ini ya. Kita lihat hasilnya apakah benar datanya 1 sampai 10 nya kosong. Kita lihat ini, kita hapus dulu nih datanya biar berbeda. Kita
kemudian kita klik ini 1 sampai 10. Sebenarnya saya pengen sampai 20 saya isikan, ternyata kosong. Jadi kalau kita redeem, datanya kosong sama sekali, ya, datanya kosong sama sekali. Maka kita perlu mengetahui fungsi berikutnya adalah redeem resolve. Ya, yang perlu kita mengetahui adalah satu lagi kita punya redeem reserve, ya, redeem reserve. Kemudian kita coba ya bagaimana redeem reserve. Kita lihat redeem reserve. Redeem reserve adalah seperti ini ya, redeem reserve. Kita lihat redeem reserve, redeem reserve seperti ini ya. Redeem reserve itu berarti kita mendimensionkan redeem dimensi yang sebelumnya masih ada ya. Kita lihat, jadi kita hanya menambahkan menjadi redeem reserve seperti ini. Lihat, nah, salah. Maaf, kita hapus dulu biar terlihat beda ya. Kita tanding lagi, kita isikan 20. Itu udah ada 10 ya. Nah, kita isikan 20. Maka di sini klik, nah, datanya ada. Datanya dari 1 sampai 10-nya masih ada. Oke, itulah fungsi dalam array mulai dari dimension 1, kemudian dimension 2, kemudian dimension 3, dimension, kemudian dimension yang redeem. Kemudian ada redeem reserve. Nah, berikutnya cara input dimension array bisa seperti ini juga. Tambahan ya, ini tambahan saja, tidak perlu dicontohkan. Ini ada input variabelnya berupa A, berupa konstanta array 1 2 3. Dia masukkan seperti ini. 1 A1 A2 A3 A4 ya. Kemudian di sini kita jadikan seperti ini juga. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan terkait tentang array ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.